Nah, di video kali ini masih ngomongin tentang intro, jadi mungkin masih bisa gue masukin di podcast. Oke, jadi topik pembahasan kali ini gue mau masukin ke analisa, tentang analisa juga. Jadi, kalau sebelum-sebelumnya kan gue udah sempet ngejelasin secara basic analisa fundamental, analisa teknikal, dan teknikal yang advance itu kayak gimana. Nah, yang mau gue kasih tahu sekarang namanya ada analisa via astrologi atau ya mungkin astronomikal mungkin ya namanya. Oke, jadi ke ini tuh munculnya gara-gara apa sih? Nah, gue jelasin dulu. Jadi dasarnya ini munculnya gara-gara kan yang melakukan trading baik itu saham atau forex gitu itu kan manusia gitu ya. Jadi kan manusia sebagai objek dia kan memiliki habitat gitu ya. Ketika manusia itu memiliki habitat dan habitatnya berubah ya mungkin sifat perilaku manusia dalam mengambil keputusan juga berubah gitu. Jadi teorinya seperti itu. Jadi di mana kan kalau bumi mengitari matahari kan itu ada siklus rotasi, revolusi, di mana terjadilah musim, ada yang musim hujan, ada yang musimnya kemarau, musimnya musim dingin, kayak salju, ya kayak macam-macam lah. Itu kan baru ngomongin tentang revolusi bumi mengitari matahari gitu kan. Belum ngomongin namanya planet-planet yang ada di galaksi Bima Sakti. Dimana bumi itu kan yang mengelilingi matahari kan bukan cuma bumi doang. Yang mengitari itu ada planet lain. Mungkin seperti Jupiter, Saturnus, Uranus gitu. Nah itu yang akan mempengaruhi teknik-teknik astrologi. Oke, gue ngomongnya nih agak pelan karena menurut gue dan mungkin buat lo pada ini merupakan hal yang halu atau agak halu atau hal yang kurang 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 didengar lah. Oke, jadi gue kalau lu Google ya emang ada teknik tersebut, tapi namun jarang yang ngejelasin. Ya ada sih yang ngejelasin namanya astronaci. Jadi astronaci ini yang punya setahu gue orang Indonesia. Pokoknya dia tekniknya ini menghubungkan teknik astrologi dengan teknik Fibonacci. Oke, jadi yang mau gue bahas nanti itu di astrologi itu adalah ilmu yang tentang astrologinya aja. Karena sebenarnya kan ilmu astronaci itu menggabungkan astrologi dengan Fibonacci. Gue udah belajar dua-duanya, baik Fibonacci gimana dan astrologi gimana. Namun menurut gue, kalau gue kan menerima informasi itu untuk teknik trading ya, gue gue pahamin dulu, terus gue cocokin dengan pola trading gue yang awal. Cocok nggak nih? Cocoknya di mana? Dari semua teknik tersebut, ada yang bisa diambil nggak kayak gitu? Kayak misalnya gue dapat motor gitu, ya motornya gue pretelin, ada yang bisa gue masukin ke motor gue yang satu lagi nggak, motor utama gue yang kayak gitu. Nah jadi setelah gue pretelin ilmunya ya, jadi ada ilmu yang bisa gue pakai dan ilmu yang setelah gue pelajarin nggak gue pakai, sekalipun gue pakai jarang. Nah yang jarang itu gue nggak bakal ngasih tahu lu caranya gimana. Jadi yang gue kasih tahu lu adalah ilmu yang sering gue pakainya aja, yang astrologinya. Soalnya kalau Fibonacci-nya itu gue nggak pakai yang caranya dia. Yang gue pakai itu adalah teknik yang gue pertama yang Gartley pakai Fibonacci itu yang gue pakai. Kemudian gue mau nyampein tentang astrologi. Pokoknya konten gue ini mungkin sampai 6 menitan gitu gue akan bahas tentang astrologi. Ya, jadi misalnya nih ya, kenapa sih ada astrologi gitu? Gue mau bikinnya kayak tentang habitat aja sih. Kayak misalnya nih, ada tikus sama-sama tikus gitu. Yang satu dikasih perlakuan, kasih makanannya enak. Yang satu kasih makan perlakuannya nggak enak. Yang satu terus dikasih satu lagi dikasih sinar matahari. Yang satu lagi nggak dikasih sinar matahari. Nah, tindakan tikus perilakunya itu kan pasti akan berbeda ya kan. Nah, ini terjadi juga di pasar modal di mana astrologi itu kan ya ngomongin tentang habitatnya manusia itu sendiri di mana itu bumi dan teman-teman si bumi seperti Saturnus, Uranus. Gua nggak tahu Pluto nggak masuk. Setahu gue sih nggak masuk ya kalau di ajaran astrologi. Dan ngomongin juga zodiak-zodiak karena kalau perputaran bumi kan lama gitu ya ngitarin matahari bersama planet-planet lainnya. Nah, makanya dibutuhkan namanya zodiak. Karena zodiak itu gantinya biasanya per bulan tuh ganti. Kalau zodiak
Sedangkan kalau si perputaran bumi sama planet-planet lain mengitari matahari itu evenan, kayak ada yang 3 bulan sekali, ada yang mostly sih 1 tahun sekali gitu. Hal itu terjadi kayak Jupiter sama bumi sekali, Saturnus sama bumi sekali, kayak setahun cuma sekali doang. Makanya dibutuhkan zodiak untuk double confirmation. Nah, itu nanti gue jelasin sih kalau untuk bentuk video. Kenapa sih gue harus featuringin antara astrologi perputaran bumi mengelilingi matahari dengan planet-planet lainnya yang dibilang astrologi sama yang namanya zodiak. Zodiak tuh yang kayak Gemini, Taurus, Libra, yang kayak gitu-gitu. Nah, iya buat lo yang awam, ya nggak usah merasa ini hal yang susah ya. Ya awalnya sih gue juga merasa pas belajar ini kayak wah apaan sih ini halu banget, susah banget. Terus ya setelah gue pelajarin ternyata sebenarnya gampang. Karena ya sudah ada tulisannya, lu tinggal nyatet, lu ikutin aja caranya, terus udah kelar gitu. Ini itu kayak nggak sesusah soal soal SMA matematika IPA or matematika dasar. Jadi lu cuma ikutin panduannya aja udah kelar gitu. Oke, jadi nggak ada ala-ala kayak peramal-peramal gitu di sini sebenarnya. Oke. Nah, nanti double confirmation-nya untuk yang astrologi, ntar gue bakal match dengan technical gitu. Misalnya harga akan turun di sini. Gitu, terus faedahnya astrologi apa? Gue bakal tahu kira-kira ini ya ada di tanggal nyentuh harga sekian gitu. Misalnya GBP USD nyentuh angka 1,28, habis itu dia turun. Ya, gue bisa kira-kira dengan astrologi ini angka 1,28-nya terjadi di hari apa gitu. Intinya cuma buat cari tahu udah deket atau belum gitu. Momen untuk balik arahnya. Kan semua ngomongin rebound nih kan. Oke, itu aja yang mau gue bahas tentang astrologi untuk podcast dan video. Next part gue akan bahas lebih lanjut detail tentang astrologinya kayak gimana. Oke, jadi stay tune terus. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye-bye.